Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Amin. Selamat datang di channel Ruang Kelas. Di sini kita akan belajar bersama dan saling berbagi ilmu pengetahuan selama kurang lebih 10 menit ke depan. Bersama saya, Mas Ruhan, inilah Ruang Kelas. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan materi Bahasa Indonesia kelas 7, yaitu tentang cerita fantasi. Simak video berikut ini. Teks cerita fantasi. Apa sih teks cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi, dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Ciri-ciri teks cerita fantasi. Pertama, ada keajaiban atau keanehan, kemisteriusan. Ide cerita sederhana. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, lintas waktu dan ruang. Tokoh unik, memiliki kesaktian. Yang kelima, bersifat fiksi, mengarah ke fiksi. Yang keenam, bahasa, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat. Jenis-jenis cerita fantasi. Cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Yang kedua, cerita fantasi sezaman dan cerita fantasi lintas waktu. Struktur teks cerita fantasi. Orientasi. Orientasi merupakan pembukaan teks yang berisi pengenalan tokoh, latar, watak, dan konflik. Komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang berisi masalah atau konflik yang berisi hubungan sebab akibat, sehingga muncul masalah, sehingga masalah itu memuncak. Resolusi. Resolusi adalah penyelesaian, merupakan bagian penutup yang berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Unsur-unsur kebahasaan. Kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nominal kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang, satu, aku, saya, dan kata ganti orang ketiga, mereka atau nama orang. Penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, ketika, sebelum, bersamaan dengan itu, lalu, kemudian, akhirnya, dan seterusnya. Penggunaan kata ungkapan, keterkejutan. Penggunaan kata keterungkapan, keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita, memulai masalah. Penggunaan dialog atau kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 petik ganda dan disertai keterangan penyertaannya. Demikian video pembelajaran pada kesempatan kali ini.
Jangan lupa untuk membiasakan hidup sehat, rajin cuci tangan dengan sabun, dan selalu gunakan masker ketika Anda beraktivitas di luar rumah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.